WhatsApp, kembali lagi bersama saya Dimas Nur Faizi. Jadi di kesempatan kali ini atau di video kali ini mungkin saya agak sedikit kesel cuy. Jadi udah agak sedikit kesel, sedikit rasa kayak gimana ya, jengkel juga. Jadi di segmen kali ini, di video kali ini saya akan curhat ke kalian semua. Buat teman-teman sekalian yang kiranya emang mau ngedengerin curhat saya, bisa ditonton videonya tanpa harus di skip. Tapi kalau misalkan kalian gak suka dengan curhatan saya, ya udah di close aja juga nggak apa-apa cuy. Cuman saya mau sedikit ngasih informasi atau mau ngasih sedikit curhatan buat teman-teman sekalian. Jadi di curhatan saya ini mungkin kedepannya buat pembelajaran dari saya pribadi atau buat teman-teman sekalian. Kalau misalkan ngerasain hal sama kayak saya ini, gimana rasanya cuy. Jadi mungkin beberapa hari yang lalu saya udah buat video buat teman-teman sekalian masalah channel trailer itu, bahwa kedepannya di channel Dimas N Faizi di sini saya akan rutin buat upload video cuy. Cuman karena kemarin ada sedikit musibah, ya mau nggak mau mungkin beberapa hari ini saya baru upload video ini cuy. Kan kebetulan ya lumayan lah, ada sedikit wawasan dan ada sedikit pembahasan buat dijadiin konten juga. Jadi kemarin pas kurang lebih tanggal 17 Juli 2020, ya hari Jumat tepatnya. Jadi emang saya dapat musibah yang gak enak juga kalau diceritain mungkin. Nah jadi di hari Jumat lalu itu saya kan emang jadwal buat main futsal. Biasanya teman-teman kerja saya ini ngajak buat main futsal, cuman kebetulan pas saya pulang itu handphone saya udah nggak tahu cuy, nggak kemana, ya itu hilang. Nah, jadi makanya beberapa hari lalu juga saya kan pernah bikin story di Instagram bahwa emang mohon maaf kalau misalkan dari nomor WA saya nggak aktif. Nomor WA di sini emang lagi diproses buat pembetulan atau perbaikan buat ke service center buat mencetak kartu baru dengan nomor yang sama ya. Karena emang gimana kalau misalkan handphone hilang pun, ya mungkin sebelumnya saya udah usaha buat nyari handphonenya, gimana ngelacaknya, gimana nyarinya. Cuman karena mungkin emang belum rezeki saya, ya mau gimana lagi cuy. Cuman kebetulan saya ini hilangnya ini di tempat futsal, dan di tempat futsal itu kan udah ada CCTV. Kebetulan langsung saya lapor ke pihak CCTV-nya tersebut, ke pihak kantor dari futsalnya tersebut. Dilihat dari CCTV dan ada kebetulan emang ada satu orang yang dicurigai itu yang ngambil handphone saya. Ya cuman mau gimana lagi cuy, karena emang kalau diceritain sedih. Karena itu handphone yang buat saya buat channel YouTube ya. Dari pertama saya buat channel YouTube ya emang saya kalau misalkan buat rekaman pasti pakainya handphone aja. Mungkin ada niatan buat pakai kamera, cuman buat masalah editingnya ribet kalau misalkan saya belum punya laptop. Jadi kalau untuk saya pribadi sih dari 0 subscriber sampai di 400 subscriber ini ya sedikit-sedikit saya pakai handphone, pakai wifi lah atau gimana ya, manfaatin fasilitas aja yang ada. Cuman kalau misalkan handphone saya hilang, nah ini yang jadi bingung. Kalau misalkan menurut saya pribadi, mungkin bukan saya ya. Jadi buat teman-teman sekalian juga mungkin yang pernah ngerasain yang namanya handphone hilang. Kalau misalkan menurut saya sih handphone bisa dibeli lagi, bisa dicari lagi. Tapi yang parah, yang susah itu file-file atau data-data yang di dalamnya cuy. Makanya saya mumet banget buat ngurus nomor telepon ini cuy. Jadi udah beberapa kali, saya sampai 2 kali ke service center kartu SIM saya, yaitu Smartfren. Saya pertama ini ditolak karena emang saya bingung, saya nggak tahu dan saya lupa juga. Ditanyain terakhir isi pulsa berapa, tanggal berapa, paketan data yang digunain apa aja, itu mumet. Dan satu lagi, tetap harus pakai yang namanya surat kehilangan langsung dari kantor polisi. Nah kebetulan hari Minggu kemarin langsung saya urus ke kantor polisi sendiri, dan malamnya langsung saya urus dan alhamdulillah bisa cuy. Saya ingat-ingat lagi karena ini kartu yang nomor telepon ini yang memverifikasi kalau misalkan saya mau masuk ke perangkat baru. Ya kalau misalkan saya mau buat mau masuk ke channel YouTube saya di Dimas N Faizi, ya harus verifikasi dengan nomor telepon buat pengamannya. Nah itu yang buat saya bingung, karena satu nomor ini yang udah nyangkut kemana-mana cuy. Buat kerjaan nyangkut, buat YouTube nyangkut, buat aplikasi-aplikasi lain juga nyangkut semua. Jadi makanya saya bingung. Cuman buat teman-teman sekalian, buat pembelajaran aja, buat kedepannya, buat saya juga,
biar lebih hati-hati, biar lebih waspada. Emang sih kalau misalkan untuk masalah hilangnya handphone di sini, kasus hilangnya handphone di sini emang bukan dicuri atau gimana ya, mungkin karena saya teledor juga coy. Jadi posisi saya habis main futsal, saya ngobrol sama temen dan lupa handphonenya, malah nggak kebawa pulang. Cuman saya ada rekaman CCTV-nya buat teman-teman sekalian yang kira mau lihat, langsung aja saya tunjukin, check it out. Nah ini di orang yang berdiri ini nih, angka pakai nomor punggung angka 98 ini yang dicurigai cuy, karena emang handphone saya terakhir ada di situ. Nah itu dia udah mulai ngambil tangannya sendiri nih, tuh dia langsung jalan ke pojok lapangan cuy. Nah ini nih, ini yang dipegang sama dia ini handphone saya. Udah jelas handphone saya, dari bentuknya juga udah kelihatan juga coy. Cuman si orang ini dia cerdasnya lagi dan pinternya lagi, dia berbelaga atau berjalan seperti kayak punya handphone sendiri. Nah itu tuh, ini saya skip, saya cepetin sedikit. Masih kita pantau orang yang pakai nomor punggung 98. Nah ini masih kita lihat, masih kita pantau coy. Oke, ini kita cepetin sedikit. Kita cepetin. Tuh. Nah, tapi yang saya kenapa curiga sama orang ini, karena emang lapangan setelah saya main futsal di sini emang dia ini nyewanya 2 jam coy. Tapi si orang ini yang pakai nomor punggung 98 ini belum main sama sekali, bahkan belum main sama sekali loh. Bahkan baru permainan 1 jam aja dia udah pulang. Nah itu yang dicurigai, dia udah keluar langsung dari lapangan futsal coy. Ini dia masuk ke lapangan, tapi emang mungkin karena instruksi dari orang lain atau dari teman-temannya lagi, dia pulang keluar lagi. Nah ini orang ini juga dia kerjasama sama nomor punggung 77 juga kelihatannya, karena emang dari tadi bisik-bisik juga. Nah ini dia masuk ke lapangan, tapi kayak soblaga, kayak pemanasan gitu. Tapi kita lihat, tapi akhirnya ini dia malah keluar lagi tuh. Nah tuh dia malah keluar lagi. Nah ini udah fix. Kalau misalkan orang tujuannya emang mau main futsal, ngapain dong baru main beberapa jam, sedangkan dia sendiri sama tim atau teman-temannya sendiri dia nyewa 2 jam buat lapangan, udah ngebooking 2 jam. Nah ini dia bisik-bisikan sama nomor punggung 77, udah kelihatan juga. Nah tuh, ini bisik-bisik. Nah ini yang dicurigai, entah membahas apa atau bahas gimana, ya saya juga nggak tahu. Nah dan kebetulan di saat ini emang saya masih posisi di parkiran, belum nyadar handphone saya ini hilang, belum nyadar handphone saya ketinggalan cuy. Nah ini dia masih bisik-bisik. Nah itu yang dimasukin di tas itu handphone yang tadi dia dimasukin. Tuh dia mantau-mantau, lihat kanan lihat kiri. Nah ini kita skip, kita cepetin sedikit. Tuh dari tadi dia ini belum main sama sekali. Nah sampai akhirnya nih ini di sini dia buka kaos, ganti kaos. Kalau misalkan emang dia tujuannya mau main futsal, ya mungkin ya saya nggak suzon atau gimana ya cuy. Mungkin emang tujuan dia baik mau main futsal, tapi yang namanya tindak kejahatan emang bukan karena ada niat juga, tapi emang mungkin karena ada kesempatan, ya mau gimana lagi. Nah ini dia ganti kaos, kelihatan jelas kaosnya merah. Dan mohon maaf buat teman-teman sekalian, emang kalau dari rekaman CCTV di sini warnanya emang masih hitam putih, jadi nggak terlalu kelihatan jelas. Tapi nanti kita ada rekaman videonya, orang ini di luar, dan kebetulan rekaman video CCTV tersebut ini emang udah berwarna, kelihatan jelas orangnya. Nah ini dia masih kayak nyari-nyari waktu, nyari-nyari kesempatan, madep kiri madep kanan, nggak tahu dia mau mantau apa. Nah ini kita langsung lihat dari CCTV juga ya cuy. Kebetulan ya saya udah keluar dari tempat futsal ini, masih di parkiran maksudnya. Nah ini pergantian pemain lagi, tapi dia nggak main guys. Nah ini dia ke kamar mandi, dan yang saya curigai lagi, bukan hanya saya yang curigain, tapi orang bagian futsal juga mencurigai bahwa emang orang tersebut yang emang ngambil handphone saya. Nah karena apa, emang dari gerak-geriknya juga udah dicurigai, dan pas posisi ini handphone saya di telepon masih aktif.
masih nyambung, cuman nggak diangkat. Tapi setelah beberapa menit saya lapor ke pihak futsal, nomor saya udah nonaktif, WA saya udah nggak bisa, dan ditelepon dengan nomor biasa pun udah nggak aktif lagi. Ya mungkin di saat dia ke kamar mandi dia cabut SIM cardnya atau gimana. Nah ini orangnya nih, ini orangnya pakai celana panjang. Nah ini dia bawa sepatu, masukin sepatunya, kaosnya juga diambil sama dia semua. Tapi yang jadi heran, dia ini keluar tanpa bawa tas guys. Tapi kita kelihatan banget ini di video bahwa dia ngantongin handphonenya ini di kantong di sebelah kiri. Ini dia dikantongin di kantong sebelah kiri. Tuh, itu handphonenya. Ini masih kita lihat, masih kita pantau juga guys. Mungkin buat pembelajaran juga buat teman-teman sekalian, biar lebih waspada, biar lebih hati-hati juga, walaupun emang banyak teman-teman kita, karena emang kita yang namanya kumpul sama teman kan mungkin lupa juga. Nah ini dia jalan keluar tanpa bawa tas, tapi bawa handphone. Nah ini masih kita lihat. Nah itu orangnya. Kita zoom lagi. Dia masih jalan ke arah luar. Nah ini tanpa bawa apa-apa guys. Sedangkan teman-teman yang lainnya dia pada main futsal, dia sendiri yang nggak main futsal sama sekali. Nah ini posisi ini, jam ini, detik ini saya masih di ruangan CCTV. Belum tahu, karena emang tujuan saya tadinya ini mau penggeledahan. Nah ini orangnya keluar pakai kaos hitam merah, celana panjang. Nah dia keluar dari tempat futsal nggak pakai kendaraan sama sekali. Ini dia belok kiri dan ya nggak tahu kemana lagi. Oke. Nah kayak gitu untuk video atau bukti rekaman dari CCTV-nya. Jadi buat teman-teman sekalian, buat pembelajaran aja. Ya mungkin siapa sih yang mau handphonenya hilang, kayak saya juga nggak mau handphonenya hilang. Cuman ya buat pembelajaran, saya udah kurang lebih 2 kali hilang handphone. Ya pertama di Majalengka, kedua juga di sini di Surabaya. Mungkin buat pembelajaran kedepannya biar lebih hati-hati lagi, biar lebih waspada lagi. Cuman ya mau gimana lagi, karena emang mungkin belum rezeki. Tapi emang tujuan saya sih di sini buat buat video ini atau sharing masalah ini ya buat pengalaman aja buat teman-teman sekalian, biar lebih waspada, biar lebih hati-hati juga, terutama buat saya pribadi. Nah, ya mungkin karena kasus ini, karena handphone ini hilang, ya mau nggak mau saya harus beli handphone satu lagi cuy, karena emang kerjaan saya emang harus pakai handphone. Ya mau nggak mau saya harus beli handphone satu lagi, dan handphone yang lama tinggal kenangan guys. Ya udah nggak bisa diinin lagi. Kebetulan untuk kartu SIM-nya sendiri udah saya urus dan udah kembali normal lagi. Saya bisa bisa upload YouTube lagi, karena emang email YouTube saya udah nyangkut di nomor yang itu. Dan kalau misalkan saya mau masuk login email pun tetap harus verifikasi dengan nomor tersebut. Dan alhamdulillah setelah udah aktif, saya minta surat keterangan hilang dari kantor polisi dan nomornya udah aktif lagi kayak gitu. Ya mungkin kedepannya biar lebih waspada lagi dari saya pribadi. Ya kayak gitu aja sih. Pada intinya sih emang kalau misalkan yang namanya tindak kejahatan, ya saya sih bukan suuzon atau gimana ya coy, cuman yang namanya tindak kejahatan atau tindak kriminalitas ini sebenarnya orang tersebut atau tersangka tersebut ini bukan ada niat, ya kan. Memang mungkin ada sebagian yang emang berniat, dia pengen nyolong lah, dia pengen ngambil lah, atau dia pengen karena kepepet lah. Cuman kebanyakan atau kemayoritasaan penjahat di sini ini dia karena adanya kesempatan cuy. Jadi mungkin dia lihat situasi yang sepi, dia lihat ada barang atau ada benda yang kiranya emang berharga tanpa ada yang punya. Siapa sih yang gak kegoda, ya kan? Nah itu karena emang yang namanya tindak kejahatan bukan karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Nah mungkin kayak gitu aja buat teman-teman sekalian yang kiranya emang suka dengan videonya. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya.
Kalau misalkan kalian pengen komentar yang positif di bawah. Dan berjumpa lagi di video saya selanjutnya. See you next video. Bye bye.